Jumpa lagi pada kuliah yang kedua. Saya akan menyampaikan tentang berbagai jenis atau ragam tembakau di Indonesia. Tembakau di Indonesia itu sangat variatif jenisnya dan khas tumbuhnya di suatu daerah atau lokasi. Banyak cara untuk membedakan ragamnya ini. Yang pertama adalah dibedakan dari masa panennya. Jadi, tembakau itu berdasarkan masa panennya dibedakan menjadi dua jenis atau dua macam. Adalah yang pertama adalah tembakau VO atau for ox bahasa Belanda ini. Kalau tembakau itu dipanen pada saat tidak ada hujan, for ox. Jadi harus dipikirkan for ox adalah tembakau yang panen saat tidak ada hujan. Jadi desainnya sudah seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba dipanen turun hujan, ya berarti dia jatuh kualitas, tidak ada harganya. Makanya for us itu pengertiannya berarti tanam di, kalau usianya 3 bulan, tanam di musim kemarau dan panen tidak ada hujan. Tidak ada hujan. For us. Ya, coba dicari tembakau yang seperti itu, tembakau mana? Seperti Madura. Di Madura kalau dia dipanen belum ada hujan, berarti itu for us. Bojonegoro, tembakau Virginia, dipanen jangan ada hujan, karena kalau hujan akan rusak dan harganya sangat jatuh. Itu for us. Tembakau kasturi juga demikian, itu adalah for us. Itu yang di Jawa Timur. Yang di Jawa Tengah ada Panggung, ada Meleri, kemudian ada juga Boyolali. Semuanya dipanen harus atau menginginkan tidak ada hujan, maka itu adalah for us. Lalu ada jenis tembakau lain yang kedua, dinamakan dengan naos. Naos. Tadi itu for us adalah V O, kalau naos adalah N O. Kalau naos, naos atau NO, dia dipanen pada saat ada hujan. Memang seperti itu. Itu adalah tembakau coba besuki, dikatakan kan besuki NO, besuki naos, itu naos. Tembakau kenapa dia dipanen pada saat hujan? Karena tembakau ini tidak menghendaki nikotin yang kadar tinggi. Malah justru harus ada hujan supaya nikotin yang ada di dalam daunnya luntur ke tanah. Jadi dia menghendaki. Itu adalah tembakau untuk bahan cerutu. Kalau yang for us itu menghendaki yang nikotinnya tebal, pegangannya mantap. Setelah dikeringkan, dites atau dihirup atau coba dibau adalah menarik, tebal sekali rasanya. Ya. Karena apa, tembakau sudah saya katakan tadi bahwa dia, kuliah yang lalu saya katakan dia fancy product. Tembakau itu adalah kualitasnya tergantung daripada gondo, rupo, dan rasa. Gondo pada saat dibau adalah baunya harum. Gondo itu baunya harum, enak bagi para penikmat.
Kalau tidak penikmat rokok, bau rokok, tidak suka saya. Itu harum. Ya. Kemudian itu gonto. Rupa, warnanya menarik. Kuning keemasan, ya, cerah. Ya, itu tergantung dari pabriknya memaknai itu, membuat kualitas itu. Itu warna menarik. Lalu begitu diambil, ya, sampelnya diambil, dilinting, dirokok, nikmat, enak rasanya. Gondo rupa rasa. Itu for us yang menghendaki nikotin tinggi. Hujan turun, pengaruh terhadap tanaman melarutkan nikotin kembali lagi ke dalam tanah. Nikotin itu dari mana? Nikotin itu diproduksi di akar tanaman. Nikotin diproduksi di akar tanaman, lalu naik, dia mengisi setiap lembar-lembar daun. Yang dikehendaki kita kan itu. Kita minum kopi, kita menghendaki kafein agar mencerahkan pikiran. Kita merokok, katanya untuk inspirasi. Kita menghendaki nikotinnya. Nikotin yang dibutuhkan. Minum kopi, kafein yang dibutuhkan. Minum teh, teinnya yang dibutuhkan. Ya, mohon maaf, itu bagi penikmat. Ya. Kalau belum mengarah ke sana, dia bukan penikmat. Kalau hanya sekedar minum kopi, semua rasanya kopi sama, rokok semua rasanya rokok sama, itu baru belum peminum kopi dan bukan perokok. Kalau perokok pasti dia beda rasa, bisa membedakan rasa. Penikmat baru penikmat. Bukan perokok, tapi penikmat rokok. Penikmat rokok menikmati betul rasanya. Peminum kopi sama penikmat kopi beda. Penikmat kopi itu ada, dia sudah bisa merasakan kopi itu tanpa gula dengan berbeda rasa dan kualitas dan jenisnya. Rasanya beda. Jadi kalau penikmat kopi itu ya minum kopi tanpa gula. Kalau saya pribadi tiap hari minum kopi cappuccino misalnya, itu masih banyak gulanya, ada susunya, itu belum penikmat. Itu baru peminum kopi. Rokok juga demikian. Kalau hanya merokok saja, apalagi tidak masuk paru-paru, hanya di basbol itu perokok. Dia belum bisa membedakan antara blending tembakau yang ada di dalamnya. Yang itu merupakan spesifik brandnya dari masing-masing pabrik rokok dan brand yang dikeluarkan, jenis brand yang dikeluarkan oleh rokok itu. Jadi kenapa ada yang memilih sesuatu merek, kemudian sesuatu cat apa gitu, gambar apa di situ, ya saya tidak boleh menyampaikan itu. Ya. Gambar apa itu, ya mungkin dia terus menerus itu rokoknya, tidak pernah ganti-ganti. Karena apa, dia sudah mulai, ya nama, kalau sudah penikmat itu kecanduan sudah timbul rasa kecanduan. Ya. Itu lalu naos lagi apa? Kalau ada besuki naos di Jawa Tengah ada namanya Vorstenlanden. Itulah Klaten itu berkembang Vorstenlanden. Juga dia untuk cerutu. Dia berarti masuk naos yang dipanen saat musim hujan. Ya. Itu naos di Indonesia tinggal 2 daerah itu aja. Sudah habis, seluruh Indonesia sudah tidak ada lagi. Tinggal Vorstenlanden sama besuki naos. Kalau for us masih banyak, tapi juga sudah sangat turun jauh dibandingkan pada waktu itu, waktu tempo yang dulu lah. Ya karena orang sudah mulai berpikir kalau petani tembakau tidak dibeli dengan baik oleh pabrik rokok, juga sudah enggan, lebih baik tanam yang lain. Lalu kemudian juga untuk mengurangi mereka yang konsumen perokok yang terlalu banyak. Ya. Itu yang pertama kali penggolongan menurut jenisnya. Maksud saya menurut masa panen, hujan atau tidak hujan. Lalu kemudian penggolongan menurut jenisnya sendiri. Ya,
Kalau tembakau itu ditanamnya di Madura, maka dia dinamakan tembakau Madura. Tembakau Madura itu tembakau for us. Dia harus tanam musim kering, harus ditanam musim kering dan kemarau. Tembakau for us ya. Nah, kemudian di Jombang, di Tulungagung, di Wlingi ada tembakau lokal. Mereka ada yang menamakan Kemloko, ada yang menamakan Silopuro di Wlingi. Ya. Itu adalah jenis-jenis tembakau lokal dan menamakan dirinya dengan tembakau Jawa. Karena mereka mengatakan kalau ada tembakau Madura yang saya tanam di Jawa ini, ya, berarti saya namakan tembakau Jawa. Walaupun masih ada varietasnya, ada yang Temloko, Silopuro dan sebagainya tadi. Madura juga ada varietasnya, Jepon Keni, Jepon Raja, Jepon Tarnya. Ya. Kalau ada orang Madura bawa kesturi, tembakau kesturi lalu ditanam di Madura, dinamakan Jepon Kesturi. Jepon Keni itu dulu dari Bojonegoro, tembakau Virginia dibawa ke Madura. Sekarang dinamakan Jepon Keni karena daunnya tegak-tegak dan meruncing seperti Virginia. Itu perubahannya. Ya. Banyak Jepon di Madura, di Jawa juga itu lokal. Lalu Virginia, jenis Virginia itu khusus, spesial. Pada waktu itu datang Virginia itu adalah tembakau dari Amerika. Makanya ada yang namanya Dixie Bright, DB. Ya. Kemudian ada namanya NC itu North Carolina. Lalu ada Cocker. Itu adalah tembakau yang berkembang berdasarkan lokasi. Di Jawa Tengah, Weleri, tembakau yang di daerah Weleri. Boyolali, tembakau yang berkembang di Boyolali. Kemudian Temanggung, tembakau itu berdasarkan jenis dan nama lokal. Lalu ada lagi berdasarkan cara pengolahan. Ada tembakau yang dirajang dinamakan tembakau rajang, ada yang tembakau diomprong. Si omprong itu daun tembakau masukkan oven, digantung-gantung, lalu dipanaskan. Ya. Itu adalah tembakau omprongan. Ya. Lalu ada tembakau di Jember yang digantung hang dengan cara digantung-gantung tanpa pemanasan, tetapi dibuat semacam rumah-rumah atau semacam gudang supaya dia kering di situ secara alami hanya lewat angin saja. Itu proses cara pengolahan tembakau. Yang digantung-gantung tadi adalah tembakau Sugi. Kemudian yang dirajang-rajang, setiap yang dirajang-rajang ada kasturi dirajang, namanya rajang. Tembakau Madura pasti dirajang semuanya. Karena kalau yang Virginia itu adalah asalnya tembakau omprongan yang harus diopen. Tapi lama-lama petani ada yang mencoba dahulu kala 30-an tahun yang lalu mencoba dirajang, ternyata juga laku dijual. Maka khusus di Bojonegoro Virginia itu unik lagi ini. Jadi ada Virginia omprongan, ada Virginia rajangan. Sebetulnya yang namanya Virginia itu harus diomprong, harus diopen. Ya, bikin open, diberi blower, dipanaskan, dia digantung-gantung, disujeni gitu, digantung-gantung. Tapi hanya juga begitu petani mencoba merajang, ternyata juga diterima oleh pabrik. Jadi Virginia rajangan. Itu hanya ada di Indonesia Virginia rajangan. Di Manca sana tidak ada Virginia rajangan, semua adalah dengan cara di open, omprongan atau openan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan tentang klasifikasi atau golongan penjenisan dari tembakau. Sehingga
variasinya sangat banyak sekali. Variasi sangat banyak sekali. Ke depan, pada kultur budidaya, saya nanti akan menyampaikan kultur budidaya secara umum, tidak satu persatu. Yang kira-kira umum sama saya sampaikan, tapi khusus untuk pengolahan nanti memang harus satu-satu. Kalau itu dilakukan sistem budidaya disampaikan satu-satu, kira-kira 3 tahun tidak selesai kuliah ini. Ya. Itu mudah-mudahan tembakau ini menarik dari para petugas dan pasti menarik karena fancy produk. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Salam BCC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.